Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Ini cewek semua ya, nggak apa-apa. Aku pokoknya prinsipku adalah nggak memaksakan kalian, jadi memudahkanlah gitu Kak. Terus kebetulan kan ini kebanyakan semester 1, jadi aku agak tenang gitu. Maksudnya nggak ada tekanan untuk kalian ACC secepatnya gitu kan. Kalau semester 2, semester 3, semester 4, itu sebenarnya semester 4 ada yang ikut, tapi bukan di kelompok kita. Itu jadi kita santai aja lah ya, sifatnya sharing-sharing juga gitu sih. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Semoga dilancarkan dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi malam udah dibaca belum yang aku share? Aku share tadi malam itu yang ini ya, PPT yang dari aku, terus juga ada contoh dari proposal, bahkan ada yang full tesis ya yang aku kirim tuh dari kakak tingkat. Itu dari anak HMPM juga. Sekarang kebetulan jadi dosen di daerah asalnya di Sumatera, di Riau apa ya, ada di mana gitu. Beliau dosen cepat kok, lulus langsung jadi dosen. Dosen di UIN tempat dia asal sama dosen Universitas Terbuka di sana itu. Dulu di AMPM bagian riset kok ya itulah. Jadi kayaknya udah perfect sih ya, ini contohnya. itu ada data primer, ada data sekunder, terus juga di Google Classroom itu aku tambahin juga ada satu kakak tingkat juga, itu respondennya non muslim ya, yang minat non muslim nabung di bank syariah itu waktu itu tesis beliau tuh yang benar-benar aku acu banget gitu kan. Jadilah kayaknya kalau kalian baca punya aku sama yang ada namanya Muat itu, Bang Muat itu hampir mirip karena aku banyak mencontoh dia gitu di bab 3-nya ya, metode penelitian itu, penelitian primer, data primer. Nah, kalau yang dari Mas Musa itu penelitian data sekunder. Teman-teman di sini tahu nggak data primer, data sekunder? Ada yang mau ini? Udah tahu lah ya. Data primer itu kita ngambil data penelitiannya melalui responden ya. Jadi ada respondennya. Jadi kita nyebar kuesioner gitu kan. Terus kita suruh ngisi respondennya. Kalau sekunder itu kita ngambil datanya itu tidak dari responden, data jadi gitulah intinya. Contohnya kalau yang aku ini sekarang tesisku itu aku nganalisis laporan keuangan dari beberapa perusahaan. Nah itu jadi aku ngambil laporan keuangan dari beberapa perusahaan itu untuk aku hitung rasio keuangannya gitu kan. Aku teliti rasio keuangannya. Itu sih kurang lebihnya. Aku share screen ya. Screen aja deh. Udah kelihatan belum teman-teman? Udah, Mbak. Udah, Mbak. Saya deh kelihatannya. Harus gini ya. Ini udah dibaca belum yang pedoman penulisan skripsi dan tesis? Udah, Mbak. Udah ya. Ini BTW yang yang menyusun ini masih di atasku banget ya, keren sih. Mbak Mudita, Mbak Dini. Ini Mbak Irma ini dosen PNS baru aja 2000 berapa ya di PNS tuh di UIN Ponorogo. Itu guys. Keren ya.
Nah, kita di awal itu kan terkait proposal ya. Jadi penyusunan proposal nanti kalian menemukan di semester 2 sama semester 3 ya, disuruh nyusun proposal di mata kuliah Metopen sama mata kuliah seminar proposal. Itu yang kita tulis proposal. Nah, itu ketentuannya beda sama penyusunan tesis nantinya gitu isinya. Dikasih tahu sih terkait nulis dari awal sampai akhir. Nah, isi proposal itu hanya latar belakang, rumusan masalah. Jadi nggak pakai bab gitu loh. Jadi langsung A, B, C gitu. Ya kalian lihat punya aku lah, itu benar-benar proposal banget gitu kan ketentuannya. Kerangka teoritik, pengembangan hipotesis, metode penelitian, sama sistematika pembahasan. Itu. Jadi nanti juga yang paling kalian perhatikan harus juga terkait referensi. Referensi itu kalau di UIN, di Mes Febi itu pakai body note ya, aku tulis di PPT itu. Nah, terus untuk ketentuan selanjutnya ya, itu biasanya tergantung dosen pembimbing sih. Kebetulan aku dapat dosen pembimbing itu Pak Darmawan. Aku lihat kakak tingkat yang bimbingan di bapaknya juga, untuk kita ngutip dari berita itu pakai footnote gitu kan. Terus aku juga dikasih tahu temanku, Pak Ibi itu menggunakan footnote untuk terjemahan. Ya, terjemahan ayat gitu. Jadi loh, kok biasanya kan kalau ayat itu biasanya ayat Al-Qur'an terus di bawahnya kan langsung terjemahannya gitu kan. Nggak harus footnote. Nah, kalau Pak Ibi itu ketentuannya itu. Jadi yang ditulis setelah ayat itu kalau Pak Ibi itu tafsirnya kayaknya. Iya ya. Itulah intinya. Jadi nanti kalian menyesuaikan aja ketentuan dari dosen pembimbing seperti apa. Seperti itu. Lampiran. Udah sih gitu aja. Untuk mengerti kendala lainnya kalian baca sendiri aja sih. Ini udah ada yang punya judul semua? Belum, Kak. Udah, Mbak. Tapi masih Udah ya? bingung. Oke, nanti kita kan jadwalnya sebenarnya hari ini udah mulai diskusi ya. Nanti setelah kita PPT lanjut di grup aja ya untuk apa ya diskusinya. Mana ya? Jadi kita sifatnya diskusi ya. Jadi aku juga saling belajar sama kalian. Jadi jangan malu-malu atau sungkan lah gitu kan. Nah, untuk menentukan judul tesis, kalau menurut pengalamanku, nanti juga teman-teman bisa menambahi ya, misalnya versi kalian tuh seperti apa gitu kan. Jadi ini sebenarnya nggak cuma untuk tesis ya, misalnya untuk pengalamanku juga bikin tugas-tugas sebelumnya gitu kan. Jadi kita telusuri terlebih dahulu lah, maksudnya minat kita tuh di bidang apa gitu kan. Biasanya penulis tuh memilih topik yang dia kuasai gitu, misal di bidang ziswaf, perbankan, saham, keuangan perusahaan, dan lain-lain gitu. Jadi intinya jangan merasa ini, oh judulku kok kayak terlalu simpel, kok nggak ribet gitu kan, kok nggak susah gitu kan. Ya punya perasaan itu juga nggak apa-apa sih, tapi ya pede aja, yang penting kita selesai gitu. Jangan sampai kayak mengikuti standar orang nanti malah nggak selesai. Nah, itu. Jadi pede aja. Terus setelah kita tahu nih, maksudnya bidang apa yang mau kita teliti, nah, step selanjutnya adalah
untuk untuk kita nyusun judul yang berisi variabel-variabel itu, kita harus telah pustaka dulu gitu kan. Jadi bisa lewat Google Scholar. Nah, kan ketik aja Google Scholar di Google, nanti keluar kan. Terus juga aku pakai, ini aku waktu tesis kemarin itu pakai aplikasi Herzing Publish on Paris ini. Jadi kalian bisa download di Google sih. Contohnya ini. Aku ada. Kelihatan nggak? Kelihatan, Mbak. Nah, ini the power of TikTok ya. Aku namanya di TikTok. Nanti klik aja Google. Jadi biasanya aku langsung lewat sini karena sumbernya itu aku pilih tadi dari Google Scholar. Nah, ketik aja kata kuncinya di sini, keyword kan. Keywordnya contohnya investasi syariah, terus pasar modal. Nah, ini kalian bisa kalau mau pakai kata kunci bahasa Indonesia, bahasa Inggris nggak apa-apa gitu. Biasanya kan kalau mau bahasa Inggris kan kayak mau cari artikel yang berbahasa Inggris kayak gitu kan. Kalau sesuai dengan judulku tuh investasi syariah, pasar modal syariah, terus apalagi ya, itu judulku apa sih, pasar modal sama fintech ya, atau ini aja dulu deh. Nah, ini 1000 terlalu banyak ya, mungkin 100 lah. Terus search. Nah, ini ada beberapa penelitian. Ini semuanya bukan berarti cocok ya. Misalnya kita harus cari satu-satu gitu. Kita harus buka satu-satu dulu. Contohnya di sini. Ini paling terbaru sih 2021. Loading ya. Bentar. Nah, ini contohnya determinasi investasi dan pasar modal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Cocok nggak dengan yang kalian mau gitu kan? Nah, sedangkan kalau yang aku mau sesuai dengan proposalku itu kan aku nyari tahu kan hubungan antara pengaruh di sini ya. Nah, pengaruh preferensi kan kecondongan investasi syariah oleh generasi milenial pada financial teknologi peer-to-peer lending dan pasar modal syariah. Nah, ini kan sebenarnya judulnya belum mencerminkan preferensi itu proksinya apa gitu kan. Nah, aku di sini belum nyantumin proksinya gitu kan. Ya, bisa jadi kita cari kata kuncinya di ini. Nah, ini kan literasi keuangan, kemudahan akses dan layanan, potensi keuntungan, tingkat keberagaman produk, tingkat resiko, tujuan investasi. Nah, itu yang aku cari gitu, variabel X-nya. Itu sih. Jadi tadi sebenarnya kurang mendetail ya, tapi ya itu tadi mungkin kalian masukkan beberapa variabel X-nya, variabel Y-nya itu. Wah, this meeting will end 10 menit lagi. Oke, cepet ya. Itu. Nah, setelah nyari kata kunci gitu kan, jadi tadi kalau kata kuncinya aku masih belum tak proxy-in gitu kan. Nah, nanti mungkin kalian kalau udah tahu gitu arahnya variabel X, Y-nya apa gitu. Nah, itu yang dimasukkan variabel X dan Y-nya. Nah, terus setelah ya jangan terlalu banyak juga sih, nanti malah bingung juga kan. Jadi ya minimal 5 lah, 5-10 lah kayak kita baca-baca gitu kan.
kebanyakan sih jurnal ya. Maksudnya aku juga jarang sih sebenarnya melihat tugas akhir karena susah diakses ya kalau tugas akhir kayak gitu. Nah, itu nggak apa-apa gitu yang kita padahal kita ini maksudnya udah tesis gitu kan. Tapi makan lebih baiknya juga kita ngelihat tesis sih. Mungkin kalian studi pustaka ke UIN gitu kan, ke perpusnya atau ke UGM atau ke kampus-kampus lain gitu kan. Nah, itu. Nah, setelah penulisan studi pustaka, selanjutnya kita menentukan variabel independen X-nya, dependen Y-nya, dan variabel tambahan. Nah, biasanya kalau S2 biasanya ya umumnya tuh emang ada tambahannya gitu kan variabelnya, nggak hanya YX. Nah, ini teman-teman udah paham lah ya, independen sama dependen itu apa. Jadi independen itu yang mempengaruhi dependen gitu kan, X ke Y. Terus variabel moderating. Nah, ini variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung. Kita nyebutnya variabel Z ya. Nah, ini aku pakai moderating. Biasanya ada yang double juga. Jadi X ke Y, moderating sama intervening. Jadi semua gitu kan diteliti. Tapi kayaknya enggak deh kalau aku. Aku cukup moderating aja. Terus ada intervening adalah variabel-variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Sebenarnya variabel intervening ini aku karena nggak mengaplikasikannya ya, jadi kayak sebenarnya agak belum paham banget gitu. Nah, ini yang paling pentingnya aku sering katakan ke kalian. Intinya yakin dan pede aja dengan judul kita lah gitu kan. Jangan merasa nggak layak karena ketika kita merasa penelitian kita itu ada pembaharuan gitu kan. Soalnya kalau kita telusuri apapun kata kunci itu sebenarnya udah banyak yang meneliti gitu kan. Nah, tapi aku ini sih, aku pastikan juga sih, misalnya kalau kita emang benar-benar yang tipe yang benar-benar nyari banget, itu kadang juga menemukan gitu yang masih jarang diteliti. Nah, tapi ketika ya udahlah, misalnya yang paling umum diteliti itu apa yang kita bisa, nah terus kita tambahin pembedanya udah bagus gitu loh. Misalnya udah bisa diteliti. Ya contohnya kayak yang aku teliti sekarang itu kan aku rasio keuangan ya. Itu ya sebenarnya udah banyak gitu, rasio keuangan terhadap harga saham gitu kan. Soalnya rasio keuangan itu kan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan. Nah, bisa dilihatlah seperti itu. Nah, itu udah banyak, tapi pembedanya apa gitu. Nah, aku pembedanya ada timingnya gitu. Timingnya adalah sebelum dan sudah COVID. Nah, itu gimana gitu kan pembedanya. Itu aja udah bisa gitu. Nah, nanti kalian juga bisalah berkembang dengan sendirinya. Intinya pede aja. Ya, intinya inilah. Kalau hubungan variabel, independen ke dependen. Nah, ini umumnya sih ini. Ini biasanya kalau kata dosen sih S1 cukup gitu. Nah, kalau S2 itu harus ada moderating. Ini kok double ya moderating? Harusnya ini. Salah ini. Harusnya intervening. Aku yang ngantuk nih kayak semalam. Nah, moderating itu di tengah-tengah. Jadi kita teliti dulu ya, kita uji dulu. Jadi moderating itu bukan X ya, tapi Z gitu kan. Nah, itu X ke Y hubungannya gimana? Nah, itu kita uji dulu, terus habis itu setelah diuji, oh ternyata hubungan X ke Y itu ada yang positif, ada yang negatif, atau malah nggak berhubungan gitu. Nah, terus habis itu kita uji variabel moderatingnya gitu. Nah, ternyata ketika ada variabel moderating itu, kita tahu gitu variabel X ke Y itu yang sebelumnya nggak berhubungan, itu jadi berhubungan. Yang sebelumnya positif, tetap positif ya. Nah, yang negatif jadi positif. Jadi, adanya variabel moderating itu bisa memperkuat atau memperlemah gitu. Seperti itu intinya. Jadi kalian belajar lebih lanjut lah.
atau mungkin ada yang udah paham banget gitu. Nah, terkait menyusun latar belakang. Sebenarnya menyusun latar belakang itu kata orang susah-susah gampang ya. Tapi menurutku aku jujur paling seneng di sini karena kita bisa berkreasi gitu kan. Ya, misalnya sesuai yang kita inginkan alurnya mau gimana gitu kan. Nah, latar belakang itu kalau menurutku yang aku pelajari gitu kan dari studi S1 maupun S2, jadi isinya itu mengenai urgensi atau alasan topik yang kita pilih gitu kan. Isinya tuh why gitu. Why kita memilih topik itu, judul itu. Nah, kita yakinkan di latar belakang ini sehingga kayak dosen yang membaca itu kayak oh iya ya bisa gitu maksudnya. Bisa nih penelitian dilakukan. Nah, itu dijelaskan di latar belakang. Jadi biasanya kalau aku di latar belakang, itu aku uraikan dulu variabel dependent atau Y terlebih dahulu gitu kan. Nah, kita masuk aja lah ya. Ini udah tak tutup ya. Nah, ini aku kan variabel ini ya, variabel Y-nya adalah preferensi investasi syariah gitu kan. Preferensi investasi syariah oleh generasi milenial pada finansial, teknologi, peer-to-peer lending, dan pasar modal. Nah, variabel Y-nya, kalau aku kan investasi di kedua platform ini. Nah, variabel X-nya adalah preferensi, kecondongan. Nah, preferensi itu aku proksikan untuk menggambarkan preferensi itu yang dari tadi itu yang aku jelaskan. Nah, di sini aku menjelaskan dulu variabelnya itu apa gitu kan, kita uraikan dulu. Investasi dan lain-lainnya gitu kan. Nah, yang aku tulis di sini itu ya ini variabel Y, terus kita uraikan variabel independennya atau X-nya. Terus ada beberapa kita masukkan penelitian-penelitian terlebih dahulu. Ini wajib ya. Studi pustaka terkait penelitian yang serupa, terus kita tutup paragraf penutup. Nah, itu. Nah, jadi di latar belakang ini, itu harus, kalau aku, itu harus banyak kutipan di situ. Ya, kutipannya harus valid ya, harus ada referensi yang paling banyak. Jadi paling banyak isi referensi itu hanya di, paling banyak itu di latar belakang gitu. Bahkan kalau dulu waktu aku S1 itu pakai footnote, jadi kadang satu halaman itu isinya paling banyak malah bukan isi tulisannya gitu, tapi footnote-nya. Saking banyak gitu kan footnote-nya. Maksudnya footnote-nya kadang kan ada penjelasannya kayak gitu-gitulah. Ada tuh temenku yang kayak gitu. Nah, kalau kita kan lebih enak ya pakai body note gitu. Kurang 1 menit lagi ya, nanti kita masuk lagi ya. Jadi di latar belakang tuh banyak kita uraikan berupa fakta atau pendapat ahli dari sumber yang valid yang mendukung argumen kita. Jadi kalau bikin latar belakang tuh kita bikin apa sih bahasa Indonesia reng-rengan itu kerangkanya ya. Kita bikin kerangkanya. Jadi variabel Y yang mau kita jelaskan tuh terkait apa dulu gitu kan. Nah, jadi jangan sampai di latar belakang ini kita tulis pendapat kita sendiri. Itu haram ya hukumnya. Jadi kalau di latar belakang tuh kayak yang kita, kalau dari versi kita tuh kayak cuma penghubung aja gitu, kalimat penghubung antara kalimat satu yang lainnya gitu kan. Aku lanjutin lagi ya teman-teman. Untuk terkait referensi kutipan itu kan tadi aku udah bilang pakai body note. Nah, itu untuk buku, jurnal, dan tugas akhir. Nah, saranku sih lebih enak kalian mulai belajar pakai body note langsung di Word gitu kan. Jadi kalau kebetulan dosen pembimbingku tuh maunya bukan Mendeley ya.
maunya body note yang di Word gitu kan. Soalnya di Word itu langsung otomatis bisa ini nggak sih bikin daftar pustakanya itu loh. Itu. Ya, nanti kalian coba-cobalah. Nah, terus kalau untuk sumber berita, nah itu pakai footnote. Contohnya ini ya. Nah, kan pakai body note nih. Nah, ini pakai footnote. Nah, usahakan juga sebenarnya ini ketentuan umum juga ya. Misalnya kayak kita ngutip itu kayak harus sumber berita yang jelas, jangan web-web yang dari apa ya, yang belum valid gitu kan. Seperti itu. Pokoknya yang kita rasa valid ya udah pede aja. Nah, terus untuk gimana sih kira-kira nyusun body note? Nah, kalau aku ada 2 versi ya untuk apa namanya nulis body note. Jadi biasanya kalau aku ngutip pendapat orang, nah itu biasanya ya udah aku tulis dulu ya apa yang aku kutip dan wajib juga ya di apa namanya dirubah gitu kan susunan katanya karena kan kita mengutip itu sifatnya ya itu tadi kan maksudnya nggak nggak menjiplak gitu loh. Nah kecuali kalau emang kita bener-bener kan kadang tuh ada ya yang kita copy paste gitu kan. Nah itu nggak apa-apa, tapi harus spasi satu. Jadi ya kurang enak juga kalau dibaca. Biasanya kalau spasi satu itu terjemahan ya. Itu. Jadi kalau pendapat ahli gitu harus kita rubah dulu susunan katanya. Kayak gitu sih biasanya. Jadi aktif pasif kayak gitu-gitu. Nah, biasanya juga kalau body note yang nah ini body note yang salah satunya nah ini biasanya ini tipe body note yang kedua. Penelitian oleh Wildan 2019. Ini kayaknya aku salah deh nulisnya. Jadi Wildan tahunnya tutup gitu. Nah ini yang benar kayak gini ya tulisannya. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Darmawan DKK 2019. Ini contoh body note yang kedua gitu. Jadi ada perbedaannya nggak sih? Yang tadi pendapat ahli itu pakai yang body note yang gabung jadi satu. Kalau kita ngutip hasil penelitian orang, nah ini tahunnya aja yang dikurung. Itu cara menggunakan body note. Terus ya itu udah sih terakhir gaya penulisan yang lainnya tergantung dospen. Udah sih itu aja. Mungkin ada yang mau didiskusikan teman-teman, ada yang mau ditanyakan. Aku. Gimana? Mau tanya apa? Ini Mbak, terkait tadi kan kita bahas tentang judul itu ya. Terus yang terkait variabel dependen sama independen, terus sebisa mungkin juga kita nambahin variabel tambahan kayak apa sih tadi moderating atau intervening. Nah tadi kan Mbak ngomongnya nambahin variabel moderatingnya yang kayak masa pandemi gitu ya. Itu masuk variabel moderating ya Mbak ya? Oh, bukan. Itu apa ya? Bukan. Kekhususan waktu kalau itu. Jadi biasanya kalau moderating itu kayak aku contohnya pakai moderating kan. Jadi dia coba contohnya aja. Susah juga kalau nggak memberikan contoh ya.
Nah, ini kelihatan nggak teman-teman? Ya, kelihatan, Kak. Oke. Nah, ini kan judulku, tesis yang aku mau ajuin itu kan pengaruh fundamental perusahaan terhadap harga saham beberapa sektor sebelum dan selama pandemi dengan earning per share sebagai variable moderating. Nah, earning per share itu kan sebenarnya sama dengan, ini kan salah satu rasio keuangan juga kan. Nah, fundamental perusahaan itu aku kan proksiin ke rasio keuangan. Nah, beberapa rasio keuangan itu aku baca-baca tuh. Nah, sebenarnya earning per share itu bisa jadi masuk ke variable X gitu. Tapi aku di sini menjadikannya sebagai variable Z, variable moderating. Nah, kalau kita baca-baca terkait ini juga sebenarnya banyak, nggak hanya EPS yang jadi variable moderating gitu. Ada rasio-rasio keuangan lainnya gitu. Nah, itu harus berdasar juga. Nah, kenapa aku earning per share sebagai variable moderating itu aku cek gitu kan. Dia paling banyak nggak bisa mempengaruhi hubungan variabel X ke Y gitu. Mempengaruhi rasio keuangan ke harga saham. Seperti itu sih. Sebenarnya ya itu nanti kita dari baca-baca itu jadi paham sih. Misalnya kayak kira-kira dari kita udah list variabel X-nya gitu kan. Terus mana yang kira-kira paling banyak di penelitian-penelitian itu yang bisa jadi variable moderating. Bisa nangkep nggak? Intinya adalah variable moderating itu asalnya dari variabel X yang dia bisa berpengaruh besar gitu kan terkait hubungan X ke Y. Intinya di situ. Oh iya, Mbak. Paham. Jadi waktu itu aku ya juga ini, maksudnya ganti-ganti gitu loh variabel moderatingku. Jadi pertama EPS, terus ganti lagi rasio keuangan lainnya gitu kan. Kok tapi nggak yakin gitu, balik lagi ke EPS. Kayak gitu. Jadi banyak sih. Aku kirimin ya yang temanku yang pakai variable moderating yang kemarin baru ujian. Aku kirim di grup. Itu dia pakai moderating juga, tapi penelitian primer. Aku kan sekunder. Itu juga ada penelitiannya Mas Afandi yang tapi dia terkait zakat sih, Mbak. Jadi Judulnya sebenarnya itu sah aja sih. Gimana? Altruisme. Determinan keputusan Muzaki melaksanakan pembayaran zakat pada Basnas Kota Yogyakarta dengan altruisme sebagai variabel moderasi. Iya, itu. Itu juga ya? Jadi sebentar aku cari. Jadi nggak ada ini sih, maksudnya nggak ada patokannya sih variable moderating itu gimana. Tapi yang jelas variable moderating itu intinya yang kira-kira dari apa ya, dari variable X itu yang bisa berpengaruh besar gitu. Jadi kan earning per share itu kalau aku kalau aku telusuri itu kan dia kan yang berpengaruh di earning per share itu kan besaran nominal yang diberikan ke investor gitu kan. Jadi per ya kan per satu lembar saham itu berapa gitu yang diperoleh investor gitu kan. Nah, itu kan benar-benar dilihat banget kan sama investor. Jadi yang saya paling deket lah sama yang namanya harga saham gitu. Itu sih pokoknya intinya semua harus berdasar sih. Nah, nanti dijelasin di landasan teori. Ini ya yang aku kirimin ke teman-teman yang variabel yang penelitian primer pakai moderating.
Jadi ada moderatingnya sih. Tapi kok nggak ditulisin ya? Kayaknya ada tembak itu. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyain? Moderatingnya ini push pull mooring ini ya Mbak ya? Enggak itu. Kayak kemarin tuh ada deh Mbak ya. Isinya mungkin ya. Kebetulan Mbaknya juga satu bimbingan sama aku. Kemarin aku baca ada deh. Ya itulah, sebenarnya udah banyak sih kalau di di penetapan yang sudah ada tuh jurnal maupun tugas akhir udah banyak. Bahkan S1 sudah pakai moderating juga banyak. Mungkin teman-teman di sini juga udah ada yang pakai gitu pas waktu skripsi. Ini namanya Musa aja ya. Simple. Intensi nasabah Bang. Oh, jelas primer pakai Itu. Jadi dia latar belakang tuh isinya apa yang mau kita telusuri. Nah, itu kita cari pendapat ahli maupun penelitian hasil penelitian yang mendukung itu gitu kan. Jadi kalian paham lah ketika menyusun latar belakang. Jadi sangat dihindari pendapat pribadi ya. Kalau menyimpulkan boleh, tapi kalau kayak ngomong sendiri gitu kan, kayak pendapat kita, nah itu belum boleh gitu kan, karena kita kan belum ahli seperti itu. Sebenarnya kurang pas juga sih ini, kok nggak ada kutipannya. Ini mungkin pendapat dia ya. Jika pertumbuhan ekonomi suatu negara itu menjadi hal yang penting, yang mana pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah kalau Masnya ini pakai kausalitas. Nah ini nanti ujinya beda ya, maksudnya tidak E ke Y. Ini kausalitas itu kalau teman-teman udah pernah belajar, kausalitas itu jadi semuanya itu Y1, Y2. Jadi diuji bolak-balik gitu. Ini kan sektor perbankan syariah dan konvensional dan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi sektor perbankan diuji ke pertumbuhan ekonomi. Nah, nanti pertumbuhan ekonomi diuji ke sektor perbankan. Nah, aku pernah ini sih, pernah meneliti kausalitas utang pemerintah dan pertumbuhan ekonomi sebelum dan pada saat pandemi. Pokoknya aku suka yang kekinian gitu loh kalau penelitian tuh. Kayak daya tariknya di situ. Tuh, nanti yang semester 1 akan belajar sih di ekonometrika. Yang semester 2 udah pernah ekonometrika. Nah, nanti pas semester 2 atau semester 3 diaplikasikan ke tugas penelitian, tugas artikel ya, tugas jurnal. Nah, itu. Mbak Nop, aku mau nanya, boleh nggak? Boleh, gimana? Itu kalau misalnya di judul, kalau misalnya kita pakai datanya time series, emang harus selalu dicantumin di judul ya? Misalnya tahun sekian sampai sekian gitu. Iya. Soalnya kan kalau nggak salah, kayak ini nggak sih, kalau aku dulu ya di S1 itu tuh kayak ada di judul itu maksimal 16 kata gitu. Kalau misalnya lebih dari 16 kata gimana?
Iya, benar-benar. Di mes juga harus ada maksimalnya juga. Nah, tapi itu tergantung dosen pembimbing lagi-lagi. Kebetulan kalau kalian tadi lihat punyaku, yang proposal yang aku bikin ya, yang tesis final yang aku bikin tuh lebih dari 16. Nah, itu tergantung dosen, boleh atau enggak itu. Itu nah, tapi kan akan lebih baiknya adalah sesuai gitu. Takutnya nanti, ya aku juga worry sih sebenarnya nanti pas sidang sama penguji, ini terlalu panjang, diperpendek gitu. Ya itu, tapi intinya kalau kalian tadi memperhatikan, saranku sih jangan, kalau variabel X-nya terlalu banyak, itu mending pakai proxy aja gitu kan. Kalau aku tadi kan cukup preferensi gitu, kecondongan investor gitu kan. Nah, sebenarnya yang aku mau teliti itu preferensi itu apa gitu kan. Nah, sebenarnya yang aku teliti itu kayak lebih banyak gitu. Oh, untuk menyimpulkan variabel X itu tadi, aku pakai preferensi aja gitu. Nah, itu namanya proxy gitu kan. Kayaknya dipelajari di Metopen kayaknya. Metode penelitian semester 2 kayaknya. Itu ini kan kausalitas sektor perbankan. Kita lihat yang lainnya ya. Muat. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi non-muslim menjadi nasabah bank syariah. Studi kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (DIY). Nah, ini kan sebenarnya faktor-faktor ini masih ambigu ya. Ini sebenarnya udah kesimpulan gitu kan, faktor-faktor. Nah, sebenarnya yang diteliti Mas ini, variabel X-nya itu banyak gitu, lebih dari satu. Ini udah variabel apa ya? Nah, ternyata faktor-faktor itu tadi diproksikan, dijabarkan menjadi beberapa variabel X, yakni produk, harga, promosi, dan lokasi. Kalau aku tadi kan keputusan preferensi kan masih banyak gitu kan. Nah, ini juga masnya memproksikannya ada beberapa. Nah, untuk memproksikan ke beberapa variabel X itu, nah itu harus berdasar teori gitu. Jadi kita harus cari tahu gitu kan. Jadi produk itu ada hubungannya nggak dengan keputusan menabung. Nah, di sini di penelitian Masnya itu dijelaskan berdasar semua, intinya kayak gitu. Ada teori perilaku konsumen dan lainnya. Nanti kalian kalau baca-baca akan paham dengan sendirinya kok. Tenang saja. Ada lagi yang mau ditanyain? Ini jadi gaya-gaya penulisan ini bisa jadi apa ya, pedoman juga sih buat teman-teman. Ada yang tipe yang kalau tipe yang menyimpulkan. Nah, ini kan dari penelitian SINGS A, B, C, D, D ini, nah itu. Jadi kayak kelihatan bahwa penelitian kita itu studi pustakanya udah banyak gitu. Jadi kayak menegaskan bahwa ini loh pembedanya kayak gitu.
Nah, kalau mau nanya, idealnya latar belakang itu isinya berapa gitu kan? Menurut kalian pasnya berapa sih gitu kan? Kalau 2 kayaknya terlalu sedikit ya. 3 terlalu sedikit. Mungkin 4, 5, 6. Banyak juga nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu banyak. Nah, ini ternyata dari penelitian Masnya ini yang kausalitas sektor perbankan itu, sektor perbankan apa yang proksi dari sektor perbankan itu dilihat dari total aset, total dana pihak ketiga, total pembiayaan, dan total kredit. Itu. Jadi yang aku temui adalah jarang sih kalau di judul itu langsung ditulis variabel E. Karena itu tadi kalau kata Lili kayak terbatas jumlah judulnya itu tadi, itu yang membuat kenapa nggak ditaruh di judul gitu variabel X-nya. Biasanya kita membuat di judul itu kesimpulannya gitu. Malah Indonesia dan Malaysia ya. Ini menurutku sih lumayan rumit ya. Keren sih. Jadi kalau penelitian yang itu, kalau Indonesia Malaysia, latar belakangnya lebih ke umum lagi ya Mbak. Kalau misalnya kita pilih studi kasusnya kayak 2 negara kan itu nantinya jadi data panel. Nah bingungnya di latar belakangnya itu berarti nggak bisa pakai yang kayak data Indonesia aja gitu. Berarti harus Indonesia Malaysia gitu ya. Iya. Jadi kalau aku sarankan sih jangan terlalu umum ya. Misal kalau di latar belakang itu langsung spesifik aja gitu. Maksudnya tadi variabel Y-nya apa gitu kan. Ya udah kita jelasin. Terus misal ada 2 negara gitu kan. Ya udah fokus ke 2 negara itu, jangan sampai lebar kemana-mana. Gitu. Indonesia dan Malaysia merupakan 2 negara ASEAN. Nah, ini loh. Gimana? Ada lagi yang ditanyain? Cukup bingung lah ya. Cukup mumet lah ya. Atau Ya, clear? cukup lah Mbak ya. Cukup kira-kira ini ngarah mana gitu. Ya, pokoknya nanti bakal ini sih, bakal kita bakal bisa lah kalau udah terjun. Soalnya kalau masih teori kayak gini tuh kadang kok susah ya, kok rumit ya. Nanti kalau udah udah eksekusi, apalagi kalau udah deadline, nah itu kayak udah cemerlang aja nih otak gitu. Intinya kayak gitu. Deadline adalah satu-satunya yang bikin cemerlang. Hal ninja. Jalan Jalan ninjaku. ninja. Tuh. Mbak Tapi ini sih, gimana? aku pengen nanya lebih ke Mbaknya sih. Kan Mbak ini fokusnya ke saham ya, pasar modal ya. Maksudnya yang diajuin. Nah, kalau aku pribadi, emang dari semua subjek tema itu, aku juga lebih menguasain pasar modal dan saham-saham dan lebih seneng di bagian itu dibanding teman-teman yang lain. Kalau dari Mbak sendiri, kenapa akhirnya memutuskan untuk memilih pasar modal ya? Iya. Sebenarnya ya aku tadi udah cerita ya, maksudnya sampai udah mendekati masa tesis itu, maksudnya semester 3 kemarin itu yang mata kuliah seminar proposal itu aku masih mempertahankan judulku yang penelitian primer tadi, karena menurutku kayak kenapa aku mengangkat topik itu, judul itu tuh karena jujur aku kayak pengen mengetahui gitu, kayak ada excited-nya gitu loh di bidang itu waktu itu.
Nah, tapi ketika semester 3 aku konsen manajemen keuangan, nah itu ada analisis laporan keuangan kan di mata kuliah itu. Nah, itu kita kebetulan dosennya benar-benar strict banget gitu. Strict itu kayak tegas banget gitu kan Pak Agus itu. Jadi kalian bikin penelitian kayak diarahkan banget gitu kan. Lebih menurutku kayak lebih ditekan gitu kan. Jadi penelitian mandiri, udah penelitian mandiri, kita menentukan judul sendiri. Tapi kayak lebih mengarahkan, bahkan penelitiannya harus ini ya, jangan sampai melihat penelitian dari Indonesia ya, misalnya mengacunya pada penelitian luar negeri gitu kan. Ya udah, tapi aku waktu itu kembali lagi gitu kan. Prinsipku adalah yang aku bisa gitu kan. Jadi aku cari tahu dulu gitu kan. Ya itu tadi stepnya. Kayak kira-kira penelitian yang cocok tuh apa. Nah, judul tesisku ini sebenarnya adalah dari tugasku itu. Jadi aku udah pernah ngolah, udah terjun lah mengeksekusi gitu kan. Jadi wah ini tesis kayaknya nggak perlu kerja 2 kali karena bapaknya juga mengarahkannya ke situ. Nanti tesis dari tugas ini aja dikembangkan. Ya udah. Intinya Itu karena tugas semester 3 ya? iya betul semester 3. Lagi-lagi itu Cynthia yang kita merasa excited di situ, kita nggak bosen, kita menarik lah di situ. Soalnya kalau judul, maksudnya topiknya yang kita senengi gitu kan, yang kita benar-benar excited di situ, kita nggak akan merasa terbebani gitu loh ketika nanti mengerjakan. Ya emang ada sih rasa bosen, tapi kayak tetap excited gitu loh, paham gak sih? Nah, contohnya kalau aku memaksakan diri buat ngambil judul atau topik, semisal Ziswaf gitu kan. Wah, aku dari awal nggak konsen di situ gitu. Aku nggak tertarik gitu loh. Jadi kayak mengerjakan kayak males-malesan nggak sih? Itu sih, itu salah satu saran juga gitu. Carilah topik yang kita sukai. Kita bisa di situ gitu. Tapi intinya ini juga sih, kita harus memperhatikan juga pengolahan datanya gitu. Kebetulan kalau aku emang belum pernah mengolah data primer. Kebetulan kan aku background-nya hukum ya waktu S1 itu. Jadi belum pernah mengolah data primer. Nah, kebetulan waktu semester 1, dosen ekonometrik aku itu Pak Agus namanya, itu beliau itu dari UII kan. Waktu itu beliau tuh banyakin praktek tuh. Nah, dari situ aku suka, oh data sekunder tuh kayak gini ya ngolah. Aku suka gitu kan. Oh, jadi waktu memutuskan untuk berpindah dari penelitian primer ke sekunder, ya karena aku merasa mampu gitu untuk mengolah data sekunder. Malah nilai plusku di situ karena aku udah pernah ngolah data sekunder gitu kan daripada data primer. Itu sebenarnya primer sekunder bisa dipelajari sih. Intinya keputusan ada di kalian, pokoknya bisa lah semua dipelajari. Terus juga untuk apa lagi ya, proposal tesis, maksudnya nanti pas semester 4 itu gimana tesis kalian, itu juga sangat tergantung pada dosen pembimbing. Jadi kebanyakan teman-temanku tuh ada yang semangat tapi dosennya enggak, jadinya akhirnya malah lesu juga dianya gitu kan. Ada yang dosennya semangat, malah kita yang lesu gitu. Tapi menurutku lebih enak dosen yang selalu standby dan semangat. Nah, kalau kita lesu itu kayak kadang ya itu tadi kita termotivasi. Nah, beda kalau dosennya yang banyak lesunya gitu kan. Bahkan lebih parah daripada kita, ya itu juga lebih menakutkan. Lebih menakutkan gitu. Nah, banget itu Mbak Nop. aku kebetulan dapat yang dosen yang semangat. Pak Darmawan ya. Ya, Pak Darmawan dosen semangat yang Semangat selalu banget itu. yang Kita yang selalu lesu. standby, tapi akunya yang lesu gitu. Makanya ya kadang lesu, kadang semangat gitu.
Nah, tapi ya karena sering disemangati jadi ya udahlah yuk gerak. Itu. Terus juga apalagi ya tips fenomena-fenomena. Oh ya, gini. Di Mes Febi itu enaknya adalah hampir mayoritas dosen itu tidak ini ya, maksudnya tidak memaksakan harus ikut mereka gitu. Jadi kayak lebih menyerahkan ke kita. Jadi kayak isinya gitu. Kayak aku jujur selama ini bimbingan itu belum pernah atau nggak banyak yang mengoreksi terkait substansi ya. Jadi kayak substansi itu diserahkan ke kita gitu. Enaknya di situ. Itu enak atau kekurangan ya? Nggak tahu lah. Menurutku itu kelebihan sih. Jadi teman-teman jangan merasa khawatir sih nanti pas menyusun proposal di semester 2, semester 3, atau bahkan nanti pas tesis itu sebenarnya dari semester 2, semester 3 itu dosen tuh sudah memberikan spoiler gitu loh. Kalau mereka nggak terlalu mendetail banget kalau bimbingan itu sih. Tapi emang ada sih beberapa dosen yang lebih kayak menuntun banget ya, mengarahkan harus kayak beliau gitu kan. Tapi kebanyakan adalah menyerahkan ke kita gitu loh isinya. Mungkin dosen itu kayak cuma mengoreksi susunan susunan katanya, kayak lebih ke arahnya aja gitu loh. Ini kok arahnya kurang tepat gitu kan. Kayak kerangkanya alurnya gitu lah intinya. Gitu. Tapi kalau isinya nggak terlalu diperhatikan banget sih, detail banget sih enggak. Kayak bukan nggak diperhatikan, tapi kayak ya udahlah menyerahkan ke kita aja isinya. Itu sih, jadi nggak perlu khawatir teman-teman. Yang penting pede aja sih, pede aja dengan judul kita. Pokoknya intinya ketika kita menemukan apa yang baru, misal tahunnya aja yang dirubah gitu kan, semisal ya. Misal tahunnya dirubah, terus ada ditambahin pemanis gitu kan. Kalau kan pemanisnya tadi ada kata-kata ada pembandingan lah di situ sebelum dan selama COVID gitu. Sebenarnya kan kalau nggak ada kata-kata itu kan sebenarnya ya nggak apa-apa sih gitu kan. Tapi kayak lebih pemanis gitu. Padahal cuma 4 tahun kan penelitianku. Aku pakai data kuartal. Kuartal kan 1 tahun ada 4. Nah, itu kan. Terus juga aku karena penelitian terkait saham gitu kan, saham perusahaan, terkait harga saham. Nah, aku nyari perusahaan-perusahaan yang menurutku itu ada apa-apa gitu loh pas COVID gitu kan, sebelum dan selama COVID. Ya aku bandingin aja gitu kan, sektor yang berpengaruh sama yang nggak berpengaruh pas COVID gitu kan, kayak sektor kesehatan, perusahaan itu sangat berpengaruh ya. Pas COVID tuh kayak tiba-tiba melambung tinggi gitu kan. Terus sektor transportasi kan pas corona kan sangat menurun sekali. Terus aku juga ada yang tengah-tengah gitu, kayak ya berpengaruh tapi sedikit gitu, nggak yang melonjak banget. Sektor industri kayak tetap beroperasi kan, sektor industri kita tetap makan gitu kan, tetap mandi, tetap lain-lainnya, mau nggak mau harus beli itu gitu, barang-barang itu ya. Itu ya, nanti kalian juga paham lah kayak kekhususan penelitian kalian. Pokoknya kalau saranku sih alurnya itu tadi sih, studi pustaka dulu, meskipun masih kayak rencana-rencana gitu, masih kayak pemikiran-pemikiran, ya nggak apa-apa gitu. Kita studi pustaka aja dulu, cari-cari dulu aja gitu. Nanti ketemu kok kira-kira yang pas di kita itu apa. Sampai bisa oh ya udah memutuskan untuk variabel y-nya ini, x-nya ini, mode ratingnya ini. Itu. Ini yang semester 2 udah ada judul kan? Mbak Nov boleh nanya nggak, Mbak? Gimana? Aku tuh masih bingung kalau masalah research script tuh loh, Mbak.
Kan Ah, Pak Misna itu pas Metopen itu pernah bilang kan, mm-mm. misalnya kalian bingung coba lihat tuh skripsi tesis kakak tingkat. Nah, kalian ini ke ke bagian akhir yang penutupan itu kan biasanya ada kesimpulan dan saran itu ya, Mbak. Nah, Mm. itu katanya tuh suruh lihat sarannya. Nah, itu dari saran itu bisa tuh kita jadiin judul tesis kita kayak gitu, Mbak. Apa kayak gitu? Gimana ya, Mbak? Aku tuh masih bingung gitu, nggak paham. Iya, iya, iya. Bagus sih kalau ada ininya ya, maksudnya kayak memberikan saran gitu kan. Tapi kadang kan ada yang enggak. Tapi juga bisa dari situ, nggak hanya dari tesis atau skripsi gitu kan. Biasanya kalau kalian baca-baca itu tadi, kalau kalian dari melakukan studi pustaka itu kan, itu kayak kalian cari-cari gitu kan, jurnal-jurnal yang terkait topik yang kalian inginkan. Nah, itu kan jangan baca semuanya aja sih. Baca mumet juga kalau semuanya gitu kan. Kita baca abstraknya sama itu tadi benar, kesimpulan saran. Nah, itu biasanya dari situ juga ide muncul. Betul juga sih kata Bapaknya. Itu. Jadi baca bagian-bagian itu aja. Jadi bisa lah ya minimal 5-10 jurnal, atau kalau ya tadi aku bilang kalau tugas akhir tuh susah-susah gampang ya kalau di internet ya. Ya kalau kalian iseng lah ke UIN, itu tadi ya kalau bisa ya memang bisanya emang kalau baca tugas akhir emang ke kampus sih. Bisa ke UIN, ke UII, ke UGM gitu kalau di Jogja ya. Bahkan dulu di UGM itu banyak yang dari univ-univ lain gitu kalau masa-masa skripsi tesis mereka, padahal dari Malang, dari mana-mana gitu, hanya untuk membaca tugas akhir karena emang nggak bisa gitu, nggak bisa mudah mengaksesnya gitu. Makanya kenapa kalau aku ya kebanyakan studi pustakaku yang aku masukin ke tesisku ini kebanyakan jurnal gitu karena lebih mudah gitu kan untuk memperolehnya. Kalau tesis tugas akhir tuh susah.